Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita di pagi yang indah ini, dengan suasana yang berbeda. Setelah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kelembutan, dingin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa dekat kepadanya dan menjadikan hati kita senantiasa rindu untuk bertemu dengannya. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak dan dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabi, para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah tauhid, masih dalam seputar kaidah tauhid al-uluhiyah, dan ini merupakan pertemuan terakhir di dalam pembahasan tentang kaidah tauhid al-uluhiyah. Kaidah yang ke-95 berkata Syekh Walid As-Suaidan, man haqqaqa at-tauhid al-tahqiq al-mutlaq, man haqqaqa at-tauhid at-tahqiq al-mutlaq dakhala al-jannata bil hisab wal adab. Barang siapa yang mewujudkan tauhidnya dengan sebenar-benarnya, yang mewujudkan tauhid atau yang bertauhid dengan tauhid yang sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah, qanitan lillah hanifa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanif, yang selalu hatinya condong kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia mengatakan fa idza nazartu fa idza sawadun azim. Di hari kiamat Nabi melihat, ternyata beliau melihat kumpulan manusia yang sangat banyak, lautan manusia. Faqilali, dan dikatakan kepadaku, hati ummatuk, Masya Allah, wahai Muhammad, ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu, kumpulan orang yang sangat banyak. Karena di hari kiamat kelak masing-masing nabi bersama umatnya. Ada seorang nabi yang beriman hanya 2 orang, ada yang hanya beriman 3 orang, dan bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak pengikutnya.
Maka Nabi mengatakan, "Fanazartu fa idza sawadun azim." Aku melihat sejumlah orang yang sangat banyak, kumpulan yang sangat banyak, dan dikatakan kepadaku, "Hadhihi ummatuk." Dan ini adalah umatmu di hari kiamat. Wa ma'ahum sab'un alfan, dan bersama mereka itu ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Mereka ini masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah dan tanpa diazab. Apa maknanya? Semua kita akan melewati hisab. Akan dihisab amal-amal perbuatan kita ini oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, khairan kana am syarran, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, ditimbang. Ya. Diperhitungkan bagaimana amalan kita itu. Ya. Dan orang-orang yang amalan buruknya lebih banyak, maka mereka singgah di neraka, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, bahkan tanpa azab sekaligus. Tanpa hisab dan tanpa, bahasa kita ini jalan yang luar biasa. Ya. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiri, wa dakhala manzilah, lalu dia masuk ke rumahnya. Fa khadan nasu fi ulaik, fa qala ba'duhum, mereka lalu bicara, fa la'allahum alladziina sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang 70.000 itu adalah orang-orang yang mendampingi Nabi dulu berdakwah gitu. Mungkin mereka para sahabat yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lain berpendapat mungkin mereka itu adalah orang-orang yang terlahir sejak kecil dalam keadaan Islam. Nah, mungkin mereka ini orang-orang ketika lahir itu sudah Islam. Bisa saja mereka yang 70.000 itu. Dan mereka meninggal dan tidak bersyirikan Allah dengan satu apapun. Terlahir dalam keadaan Islam, ya seperti kita. Terlahir di keluarga ya Islam, ya dari orang tua yang Islam, ya, kemudian tumbuh di lingkungan orang-orang Islam, kemudian kita sekolah di sekolah orang Islam, ya insyaallah mudah-mudahan kita berharap kita mati dalam keislaman. Nah, tapi syaratnya tidak mensyirikkan Allah. Ya, di dalam perdebatan siapakah mereka yang 70.000 ini, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertanya kepada mereka. Faqala, ya, fasu'ila anhum, dan Nabi SAW ditanya siapakah mereka ini yang 70.000 yang tidak dihisab tanpa diazab. Nah, semoga kita termasuk darinya, amin. Siapa mereka ini? Humul ladzina la yastarqun, yang orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah, ya. Wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Tatayyur itu adalah merasa sial, berlaku sial karena tanda sesuatu. Hujan dari ini tanda sial nih. Nah, ini bahaya nih. Kalau dulu orang Arab sebelum berangkat itu Pak De, mereka lepaskan burung. Sebenarnya tatayyur itu berasal dari kata tair. Dilepaskan burung Pak Yogi, minta petunjuk lah kalau bahasa orang ini. Kalau burung terbang ke kanan, ini tanda baik, bagus. Kalau burung terbang ke kiri, tanda sial. Ini nggak jadi pergi. Gitu. Ini tatayur namanya. Ya. Misalnya, apalagi hari ini orang, apa Pak De, yang sering hari ini orang mengatakan begitu kira-kira. Contohnya gimana? Yang ini kalau begini ini baik, kalau begini ini buruk. Oke Pak Yogi, aku contohnya. Menurut hari ya. Oh iya, Masya Allah Pak De ingat. Misalnya kalau hari itu nggak bagus ya. Nah, hari keras, bahasanya itu harinya keras, betul. Atau kalau pergi hari apa yang bagus? Kata mereka hari Senin.
hari Rabu. Ya. Nah ini semua hari itu sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dulu kalau di kampung-kampung menanam, kalau beladang kan, nah, kalau menanam itu baiknya hari Senin atau hari Kamis, ya, itu hari lembut, hari yang macam-macam. Ya. Kalau selain itu harinya nggak bagus. Dan nah ini kemudian mereka merasa bahwa ada kesialan, ada ketidakberuntungan, ada unsur tidak baiknya bila mana itu dilakukan berdasarkan tanda-tanda tadi. Itu angin-angin yang terus menghembus. Kalau dulu di kampung-kampung misalnya kalau bunyi siamang atau kayak apa itu Pak De, ini tanda apa nih? Tanda kematian kah? Ini tanda musibah dan seterusnya. Nah macam-macam. Nah, mereka yang 70.000 orang itu la yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Ya, tidak merasa sial karena tanda-tanda sesuatu. Yang kemudian wala yaktawun. Ya, tidak mereka ya tidak sama yaktawun, tidak melakukan kai, ini mengobat dengan api. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tiga syaratnya. Ya, la yastarqun wa la yatatayyirun wa la yaktawun. 4 ya, wala wa 'alallahi yatawakkalun. Nah, kata Syekh Walid As-Su'aidan, bisababi tahqiqihim at-tauhid al-mutlaq, bisababi tahqiq al-mutlaq lit-tauhid, disebabkan karena mereka betul-betul mewujudkan tauhid ini dengan tauhid yang benar, istahaqqu dukhul jannah bila hisab wal azab. Bayangkan tingginya kedudukan tauhid itu Pak Yogi. Allah akan masukkan orang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, bila mana tauhidnya benar. Maka kita penting belajar tauhid itu. Kita penting mempelajari tauhid itu. Nah, apa saja syaratnya? 1, ayabta'ida anisyiriki kulli akbari wa saghari, menjauhkan kesyirikan seluruh jenis dan ragamnya, kecil dan besar. Wa waqa'a fi syirkil akbar awil asghar lam yuhaqqiq at-tauhid. Siapa yang telah melakukan kesyirikan besar dan kecil, berarti dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, ayabta'ida anil bid'ah bi kulli anwa'iha, aqadiyatan, amaliyatan, fiqriyatan, kemudian qauliyatan, amaliyah, mufassaqah. Faman waqa'a fi syai'in minal bid'ah lam yuhaqqiq at-tauhid al-kamil. Menjauhkan segala bentuk bid'ah, perkara baru dalam urusan agama, dengan seluruh jenis dan ragamnya, baik dalam akidahnya, dalam amaliyahnya, dan atau di dalam perkataannya. Dan siapapun yang telah pernah melakukan perkara bid'ah ini, maka tidak mewujudkan tauhid secara sempurna. Yang ketiga, al-ibtiad dan dzunub, mereka menjauhkan dosa-dosa, wa mubiqatil atham, dan dosa-dosa yang membinasakan, ai akabairuz dzunub, dan dosa-dosa besar. Dan siapa yang telah melakukan dari sekian dosa-dosa besar itu, maka sungguh dia telah tidak termasuk orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan tauhid yang diminta. Jadi 3 ini syaratnya, menjauhkan segala bentuk kesyirikan besar dan kecilnya. Yang kedua, menjauhkan segala bentuk perkara bid'ah dengan seluruh ragamnya. Yang ketiga, menjauhkan segala bentuk dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Nah, siapapun yang telah melakukan dosa besar, maka sungguh dia tidak mewujudkan tauhid dengan secara mutlak. Baik, ini kaidah yang ke-95. Kita masuk kepada kaidah yang ke-96. Ini merupakan kaidah terakhir dalam pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah. Kullu man kana min ibadatil kuffari aw adatihim al-mukhtassa bihim fayuhramu tashabbuh bihim fiha.
Berkata Syekh Walid As-Suaidan, setiap yang termasuk dari ibadah-ibadah kafir, orang-orang kafir, atau adat kebiasaan yang itu merupakan kekhususan mereka, maka haram untuk kita menirunya. Seluruh jenis-jenis ibadahnya dan seluruh bentuk adat istiadat yang melekat kepada mereka, ini tidak boleh kita tiru dan tidak boleh kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kata Syekh, wa hadhil qaidah la'allaha akhiru qaidatin fi hadhihi daurah. Semoga ini adalah bagian terakhir, kaidah terakhir di dalam pembahasan ini, dan alhamdulillah kata beliau sudah banyak kaidah-kaidah yang sudah kita lewati sebelum ini yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah ini. Dan kaidah ini kata beliau mujma'un alaihi baina ahli ilm. Ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ahli ilmi. La yajuz an natashabba bil kuffari fi sinfaini min al-asya. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir pada dua perkara ini. Satu, man kana min qabili tuqusi musyrikiyah al-wathaniyah atau ta'budatihim al-bid'iyyah al-khurafiyah. Yang pertama, tidak boleh kita menyerupai mereka menyerupai orang-orang kafir dari sisi yang pertama, dari sisi ibadah mereka, dari sisi ibadah mereka. Tak boleh kita menyerupainya, tak boleh kita mencontohnya, tak boleh kita melakukannya. Baik itu ibadah-ibadah yang melekat padanya kesyirikan atau ibadah-ibadah yang padanya terdapat perkara bid'ah dan khurafat. Tak boleh. Yang namanya ibadah mereka tentu jauh dari panduan. Nah, yang kedua yang tidak boleh kita ikuti adalah tidak boleh kita bertasabbuh dengan adat kebiasaan mereka. Tidak boleh kita bertasabbuh dengan adat dan kebiasaan mereka. Dan kebiasaan itu ikhtassu biha, ini merupakan bagian dari mereka, dari kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka, dalam agama mereka. Naam. Amma idza kana aslan min adatihim thumma akhadha al-muslimun wa intasara bainahum wa lam yakun lidzalika mukhalif fi syai' min al-adillah fala ba'sa bih. Bila mana ada satu kebiasaan satu bangsa, satu negeri, atau ibadah mereka orang-orang kafir, kebiasaan mereka, dan kebiasaan itu tidaklah menyelisih dalil-dalil kita, dalil Al-Quran dan Sunnah, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Pertama tadi ibadah, kalau ibadah jelas ya. Yang kedua adat istiadat yang melekat pada mereka. Nah, bila mana adat itu yang melekat tersebut tidaklah bertentangan dengan dalil syariat kita, maka boleh. Misalnya mereka punya apa? Istiadat mereka tolong menolong. Justru dalam Islam banyak dalil yang menyebutkan tolong menolong, solidaritas, bahu membahu, kita saling peduli. Ini penting untuk kita ikuti, karena memang syariat sendiri menyuruh kita untuk itu. Karukubus sayyara, adat seperti walibsis sa'ah, maka walibsil bintalun, wal bidla 'inda ba'd al-a'raf, dan lain sebagainya. Ini seperti kita berkendaraan, pakai mobil, pakai jam, pakai celana, itu kan? Nah, ini seperti disebut oleh Syekh, misalnya celana panjang gitu, adalah hal-hal yang merupakan adat mereka yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Oleh karena itu, dua hal ini penting untuk kita pahami. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang kafir atau adat istiadat yang melekat pada kebiasaan mereka, maka haram bagi kita untuk bertasabuh dengan mereka. Inilah dua kaidah pagi ini, yang mana kaidah pertama, seulangi, kaidah ke-95, barang siapa yang benar-benar mewujudkan tauhidnya secara mutlak, maka masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Yang kedua, setiap ibadah yang dilakukan oleh orang kafir
atau adat istiadat yang melekat pada diri mereka yang merupakan kekhususan mereka, maka tidak boleh kita untuk mengikuti mereka. Ya, baik, ikhwatal kiram, terakhir saya mengatakan wa bihadza nakunu qad mamna hadhihi ad-dauratul mubarakah allati as'alallahu azza wa jalla ay yatraha fiha al-barakah. Inilah pembahasan terakhir dari kaidah-kaidah tauhid uluhiyah yang merupakan disampaikan oleh beliau pada sebuah daurah yang semoga Allah berkahi daurah tersebut, ya, wa yaftah laha abwaaba samawati wa yataqabbalha biqablin hasan. Allah bukakan pintu-pintu langitnya dan Allah terima sebagai amal yang baik, ya. Kemudian menghasilkan buah yang ranum di hati kita, ya, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan kepada kita semua keikhlasan di dalam berucap, di dalam berbuat, dan di dalam mendengar. Wa yaj'alani wa iyyakum hudata muhtadin la dhalin wa la mudhillin. Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk, ya, menjadi sebab petunjuk bagi orang lain, dan dijauhkan kita dari orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Naam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wa yaghfir lana zallana wa khalalana wa taqsirana fil ilmi wal amal wad da'wah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, ya, dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita di dalam berilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, dan di dalam berdakwah ini. Wa usikum ya ikhwani, ya, kemudian baru menyampaikan wasiatnya untuk kita semuanya, alla takuna hadhil qawaid rahinatal awraq aw as-sudur fa innal muslimina min ahwaji ma yahtajuna bi fi hadha zaman mithl hadha an-naw' min at-ta'lim. Ya, bahwa kata beliau, apa yang disampaikan ini dari kaidah-kaidah yang luar biasa ini jangan hanya tersimpan dalam sebuah tulisan, jangan hanya ditulis lalu kemudian tidak dibaca dan disampaikan. Ya, sesungguhnya kaum muslimin, ya, membutuhkan, ya, menanti apa yang sudah dibahas, apa yang sudah disampaikan, ya, khususnya terus di zaman yang seperti ini, ya, dibutuhkan, ya, untuk disampaikan. Fala tanshaghilu anhum bi siyasat atau bi akhbar atau zauj atau syai' min sawarif ad-dunya wa syahwatiha. Jangan kemudian kita, ya, masuk ke ranah-ranah yang tidak membina, kemudian tidak menyibukkan dengan urusan politik, kemudian urusan-urusan berita-berita yang sedang beredar, dan apapun yang misalnya memalingkan kita dari agama ini, dari urusan dunia dan segala syahwatnya. Falaikum an taqbalu biqulubikum wa zawahirkum ala ta'limin nas la siyama fi masail tauhid. Tapi hendaklah kita ini termasuk orang-orang yang memberikan fokus pada pembinaan, mengajarkan, mengajak, menyampaikan orang, ya, terutama tentang masalah tauhid ini, bahwa hidup kita ini akan berakhir, hidup ini kita akan ada ujungnya. Maka jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebenaran, serta jadilah orang-orang yang senantiasa fokus kepada pembahasan tauhid dan kemudian menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Astaghfirullah wa atubu ilaih min zalal lisan wal janan wal banan. Ya, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan aku memohon kepadanya, ya, dan aku bertaubat kepadanya dari segala bentuk kesalahan lisan, kesalahan anggota tubuh kita, kesalahan-kesalahan kecil maupun kesalahan-kesalahan besar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan kita semuanya. Terkadang ada kata-kata yang kurang berkenan, atau kata-kata yang menyakitkan, atau kata-kata yang tidak sewajar dan sepantasnya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Demikianlah pembahasan kita pagi ini, dan kemudian itu adalah pembahasan terakhir dari kaidah tauhid al-uluhiyah. Insyaallah kita akan masuk
pada pembahasan berikutnya tentang kaidah-kaidah tentang kaidah tauhid asma dan sifat. Masya Allah. Jadi kaidah tauhid al-rububiyah sudah kita bahas, masuk padanya kaidah tauhid al-uluhiyah, dan insyaallah pembahasan terakhir tentang kaidah tauhid al-asma was sifat. Dan kaidah ini ada lebih kurang sekitar 30 kaidah. Mudah-mudahan ya menjelang akhir tahun ini ya kita selesaikan dan masuk insyaallah taala setelah ini kepada buku yang baru. Semoga Allah SWT berikan manfaat kepada kita semuanya dan kepada siapapun yang mengikuti kajian kita, ya, laki-laki maupun perempuan, kecil dan besar, dan semoga kita semua termasuk orang yang dipertemukan Allah dalam kebaikan-kebaikan dan disatukan di atas keimanan. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara